Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua telah mengirimkan tim supervisi ke Kabupaten Asmat, Papua, guna melihat pengerusakan kantor Bawaslu Asmat yang dilakukan masyarakat pendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Asmat. Peristiwa pengerusakan kantor Bawaslu Asmat, Papua terjadi Minggu 18 Oktober 2020 sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia Timur. Masa dari salah satu kandidat calon bupati dan wakil bupati merasa tidak puas atas penanganan kasus yang dilaporkan paslon ke kantor Bawaslu. Pengerusakan dipicu oknum ajudan calon bupati Asmat yang mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 2 kali di Kampung Itersok, Distrik Safan, pada saat rombongan cabuk tersebut melakukan perjalanan ke tempat kampanye di Kamur Pantai Kasuari. Aksi demo yang berbuntut pada tindakan anarkis dengan merusak jendela dan dinding kantor Bawaslu. Massa juga menerobos ke dalam kantor Bawaslu dan melakukan penyerangan kepada anggota komisioner Bawaslu Asmat menggunakan kayu dan tanah. Atas insiden ini, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua mengambil langkah dengan mengirimkan tim supervisi ke Kabupaten Asmat guna mengumpulkan data dan melakukan pengecekan atas kejadian-kejadian tersebut. Anggota Komisioner Bawaslu Provinsi Papua, Ronald Monowats, kepada paraTV.id mengatakan telah mendapat laporan atas terjadi pengerusakan kantor Bawaslu Kabupaten Asmat. Ia menyayangkan kejadian tersebut. Akibat peristiwa tersebut, 4 komisioner Bawaslu Kabupaten Asmat masih mengalami trauma. Bahwa mereka sudah melakukan penanganan, menyampaikan bahwa akan dijadwalkan untuk pemeriksaan saksi besoknya, berarti hari ini. Namun pada saat mereka keluar untuk menyampaikan itu kepada massa pendukung yang cukup banyak, di situ terjadi insiden. Jadi ada yang kemudian menendang dinding kantor karena itu kan terbuat dari papan. Tapi kemudian itu memicu kemarahan masyarakat atau pendukung yang kemudian tidak dapat terkendali. Akhirnya itu terjadi begitu cepat dan ada kaca-kaca yang dilempar, ada pintu atau dinding yang dirusak, dan kemudian Bawaslu Provinsi Papua sudah mengirim tim untuk langsung turun ke Asmat. Sementara itu, Wakapolda Papua Brigjen Pol Matius Fakiri menjelaskan, Kepolisian Daerah Papua akan mengirim 20 anggota BRIMOB dari Timika guna membantu pengamanan pilkada di Kabupaten Asmat. Wakapolda menegaskan, atas pengerusakan kantor Bawaslu Asmat, pihaknya telah memeriksakan beberapa saksi atas kejadian pengerusakan kantor tersebut. Ada beberapa rangkaian kejadian sebelumnya. Berawal dari paslon nomor 1 itu akan melakukan kampanye dialogis ke salah satu distrik yang kemudian berpapasan dengan masyarakat yang membawa panah, katanya yang membawa panah itu mungkin pasangan lain, sehingga seolah-olah diancam. Akhirnya anggota yang mengawal paslon nomor 1 itu mengeluarkan tembakan. Itu awal persoalan. Yang kemudian berlanjut kepada tanggal 18 yang tadi masyarakat ini mereka menuju kantor Polres untuk melaporkan tindakan yang terjadi pada kejadian tanggal 16 kalau tidak salah. Sehingga diterima sama Bapak Kapolres, menerima laporan daripada paslon nomor 2 yang paslon persorangan. Pasca setelah laporan kepolisian setelah diterima, paslon ini menuju ke Bawaslu. Kabupaten Asmat, Papua merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang masuk dalam salah satu zona rawan konflik pilkada. Dari Jayapura, tim liputan paraTV.id mengabarkan.